Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, dalam kehidupan kita banyak lika-liku yang terjadi. Banyak kesempatan yang ada di depan mata kita. Banyak peluang, dan kita harus bisa mengambil peluang itu. Bahkan, sering kita mendengar bahwa kesempatan tidak pernah datang dua kali. Dan jangan menyia-nyiakan peluang yang ada. Saudara, dalam kehidupan kita mengiringi Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita selalu mendapati peluang-peluang yang ada. Peluang untuk berbuat jahat, peluang untuk berbuat baik, selalu ada di depan mata kita. Apa yang kita ingin ambil, apa yang ingin kita lakukan. Sering kita hanya mengikuti daging kita mengikuti perasaan kita, mengikuti hati kita. Kalau kita kesal, kalau kita marah, kita sering mengikuti daging kita. Bahkan, kita mengambil peluang yang salah dalam kehidupan kita. Kita ingin sekali mengambil peluang yang baik dalam kehidupan kita. Kita ingin sekali mematikan semua kedagingan kita. Kita ingin sekali menanggalkan semua keduniawian dalam kehidupan kita. Makanya kita mengambil keputusan untuk rela dibaptiskan. Yang berbicara dibaptis bahwa kita rela untuk mengalami kematian bersama dengan Tuhan. Kita rela dibentuk. Tetapi seringkali dalam perjalanan hidup ini, kita tidak tahan, kita tidak kuat, karena begitu menyakitkan. Kalau kita melihat bagaimana bejana dibentuk, ditahan penjuna, ketika dia dibentuk dari sebuah tanah liat, diproses sedemikian rupa, tidak cocok oleh hati Bapa, dilihat masih ada sesuatu yang tidak baik, dihancurkan. Oh, itu sakit sekali. Tetapi sekarang ada peluang tanah itu, dia bisa menolak untuk mengeraskan tidak mau dihancurkan, atau dia memberi dirinya untuk tetap dibentuk, dihancurkan lagi dari awal, dan dibentuk lagi dan diproses lagi di tangan penjunan. Perlahan-perlahan dia diproses. Setelah dia diproses, dibentuk, kelihatan hampir jadi, tetapi ternyata masih ada sedikit gompal, masih ada sedikit yang tidak baik, mungkin tidak rata. Dihancurkan kembali dan dibentuk kembali. Setelah dibentuk kembali dan akhirnya jadi sempurna, dipikirnya oleh bejana tersebut sudah selesai prosesnya, dan dia sudah tampil lebih baik. Dia sudah terlihat mungkin lebih anggun, kelihatan lebih eksklusif, lebih luks. Tetapi ternyata masih kurang. Tuhan mengizinkan lagi bejana ini untuk dibakar, untuk diproses, untuk masuk dalam perapian, sehingga dia harus bisa benar-benar matang dan benar-benar kuat. Sehingga begitu dia tampil keluar dari proses pengapian ini, dia menjadi bejana yang begitu indah, yang begitu kuat, yang begitu kokoh. Ketika kita melihat proses ini, begitu capek, begitu melelahkan, jadi dihancurkan, siapa yang tidak capek? Saudara dan saya sebenarnya hampir sama dengan bejana ini. Hidup kita ketika percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengiringi hidup kekristenan kita. Kita berusaha memberi diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Tapi seringkali kita berontak. Seringkali kita merasa, Tuhan, aku tidak sanggup. Begitu berat, begitu keras, aku tidak kuat Tuhan. Kita tidak rela untuk dibentuk. Padahal ketika kita dibentuk, Tuhan melihat ada sesuatu karakter dalam diri kita yang tidak baik. Ada sesuatu karakter dalam diri kita yang tidak benar. Dan Tuhan mengizinkan segala situasi dalam kehidupan kita. Di dalam segala perkara, Tuhan turut ambil andil buat kehidupan saudara dan kehidupan saya. Supaya kita bisa dikikis segala sesuatu yang tidak benar. Karakter kita yang tidak baik dikikis, dihabiskan, dibentuk dengan situasi-situasi yang sangat menyakitkan, situasi yang sangat menyebalkan, yang membuat kita lelah di dalam menjalani ini. Tapi hanya satu tujuan Bapa di surga kita menjalani ini, supaya kita bisa dimuliakan bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa memiliki karakter sama seperti Kristus, sehingga kita bisa menjadi saudara dari saudara sulung kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena dia dikatakan sulung, dia lebih dahulu menyelesaikan tugasnya. Dia bisa memberikan contoh hidup sempurna, menyukakan hati Bapa. Dan kita harus menyusul sebagai saudara-saudaranya. Kita harus bisa menyusul memiliki karakter seperti Yesus. Hanya mau gak kita dibentuk? Apakah kita menyerah untuk mengalami proses pembentukan? Saudara, di dalam proses pembentukan selalu ada peluang buat kita untuk menerima kita dibentuk atau kita menolak. Tetapi kebanyakan dari kita, tanpa kita sadari, mulut kita berkata, aku ingin dibentuk. Dan kita berkata, Bapa, bentuklah hati ini. Tetapi seringkali kita menolak.
seringkali kita mengeluh. Seringkali kita merasa lelah dengan kejadian-kejadian yang ada. Seringkali kita merasa lelah dengan kehidupan ini. Seringkali kita merasa tidak sanggup. Sebenarnya ketika kita merasa lelah dan kita tidak sanggup, saat itu kita sedang memberontak kepada Bapa di surga. Saat itu kita sedang menarik diri kita dari hadapan Tuhan. Saat itu juga kita sedang mengambil peluang untuk tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara, banyak peluang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa mengambil peluang untuk berbuat dosa, berbuat baik. Pilihan di tangan kita, saudara. Ketika kita dihadapkan, mungkin saat kita tidak punya uang, kita tidak punya uang sepeser pun, dan kita dililit hutang, kita harus membayar hutang. Tiba-tiba kita melihat di atas meja ada segepokan uang. Disitulah peluang. Otak kita mulai berpikir, lumayan juga. Kalau 10 juta satu gepokan ini kita kantongin dan kita gunakan untuk bayar hutang. Atau kita tanya ini milik siapa dan kita kembalikan ke pemiliknya. Ada dua peluang di sini, saudara. Tapi kalau kita mengikuti daging kita, kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, kita tidak mau diproses dalam kehidupan ini, kita akan berkata, nggak ada yang punya, kita ambil saja. Toh tidak ada yang mengakuinya selama ini, tidak dirugikan, kita ambil saja. Siapa bilang? Jelas itu punya orang lain. Jelas di sini kita hanya mengutarakan diri kita sendiri. Kita hanya mengutamakan kepentingan kita. Kita tidak bisa menahan kesombongan dalam diri kita, keegoisan, kecongkakan. Kita melihat peluang ini, justru kita mengambil peluang yang jahat. Kita mengambil uang itu. Tetapi sesungguhnya, saudara, ketika kita mengambil peluang yang baik, kita merasa bahwa ini bukan uang saya, tapi kita kembalikan dan kita cari siapa pemiliknya. Disitulah, di satu sisi kita membutuhkan uang itu, di satu sisi itu bukan milik kita, dan kita harus kembalikan. Peluang yang baik dan peluang yang buruk ada di depan mata kita. Dan saat kita mengambil peluang yang baik, justru saat itulah kita bisa melakukan peluang yang jahat. Bapa sangat menyukai ketika saudara dan saya, walaupun kita bisa melakukan kejahatan, tetapi justru kita melakukan kebalikannya. Kita berbuat baik dan kita ambil dan kita kembalikan ke orang lain. Bapa sangat tersenyum melihat perbuatan kita. Bapa sangat disukakan dengan apa yang kita lakukan. Ini hanya sebagian contoh bagaimana dalam kehidupan kita. Hanya sebagian contoh apa yang kita lakukan yang menyukakan dan tidak menyukakan hati Bapa. Saudara, kalau kita mengisi hidup kita selalu dengan peluang-peluang yang tidak baik, jangan sampai kita akhirnya menemui titik di mana kita tidak bisa lagi diselamatkan. Jangan sampai kita menemui suatu titik di mana kita tidak bisa lagi dikembalikan ke rancangan semula. Ketika kita terbiasa mengambil peluang yang buruk, sampai akhirnya kita merasa sudah nyaman dengan kita melakukan kejahatan, kita tidak bisa lagi kembali. Sangat disayangkan. Berarti kita siap untuk masuk kepada api yang kekal. Justru seharusnya kita lakukan segala sesuatu yang menyukakan hati Bapa, yang menyenangkan hati Tuhan, sampai kita mencapai titik balik, di mana kita tidak bisa kembali lagi untuk melakukan kejahatan, tapi kita melakukan apa yang menyenangkan dan menyukakan hati Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus, ketika dia melihat peluang untuk dia mungkin menolak apa yang dibentuk oleh Tuhan, ketika dia menolak semua rencana Tuhan, ketika dia menolak apa yang akan dilakukan untuk menyukakan hati Bapa, tapi dia memilihnya untuk taat dan menyelesaikannya di atas kayu salib. Begitu pula dengan saudara dan saya. Mari kita ambil peluang ini, peluang yang baik. Janganlah kita ambil peluang untuk berdosa. Banyak sekali peluang untuk berdosa di sekitar kita. Banyak sekali peluang untuk berdosa dalam kehidupan kita. Dari pagi kita melek mata sampai kita memejamkan mata di malam hari. Peluang untuk melakukan dosa begitu besar. Tetapi ketika kita mau mengambil dan kita bertekad untuk mengambil peluang yang baik, tidak berbuat dosa, justru kita menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.